Berarti lewat channel Metanoia. Jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan dikasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi saya menonton sebuah video, dan dalam video ini hati saya betul-betul terdorong ya untuk menampilkan video ini, karena menurut saya ini baik sekali supaya kita yang berbangsa dan bernegara ini bisa saling bersatu ya, tidak saling menghujat, menista, tidak saling menjelekkan atau memojokkan satu sama lain, tapi kita boleh saling menghargai, saudara. Jadi kalau orang-orang yang tidak suka kebenekaan atau orang yang intoleran, pasti ya ngelihat video ini ya agak kurang senang ya, apalagi kadrun-kadrun ya. Jadi saudara Bapak sekalian, dalam video ini saya sangat diberkati, dalam arti terdorong untuk tetap kita mendoakan Indonesia jangan terpecah belah ya. Makanya sebelum kita tonton video ini, saya rasa kita doa dulu. Tuhan Yesus hadir, urapan dan kuasa bekerja, biar Tuhan lagi menjaga dan melindungi negara kami supaya tidak terpecah belah. Tidak ada istilahnya negara Islam, tidak ada istilahnya negara negara yang lain, hanya Indonesia berajaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Tadi ya, kita lihat ya ini videonya ya. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban, asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Ya. Oke, jadi saudara, dalam video ini Bung Karno berpidato ya. Dan pidato itu adalah luar biasa sekali untuk mempersatukan rakyatnya, karena mungkin beliau sudah tahu nanti akan terjadi terpecah belah kadrun-kadrun yang ingin merubah negara ini ya, menjadi negara NI atau negara apa kayak begitu. Jadi video ini menurut saya bagus ya, supaya disadarkan ya orang-orang yang punya pikiran cupet, yang punya pikiran picik, yang hanya mencari keuntungan dalam berpolitik, dan agama dijadikan alat untuk berpolitik, mengatasnamakan agama dan menghina agama lain, mengatasnamakan agama juga untuk kepentingan politik-politik begitu ya. Nah, kita Indonesia ini berbagai macam agama, berbagai macam suku bangsa, berbagai macam suku dan ras, saudara. Jadi kita tidak boleh ya, tidak boleh kita memaksakan orang lain untuk seperti kita gitu. Tapi kita harus memberitakan apa yang kita yakini. Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan. Itu harus kita sampaikan, namun bukan dengan cara paksa, dengan hikmat, cerdik seperti ulat tulus seperti merpati. Itu yang tepat ya untuk kita gunakan dalam pelayanan, dalam penginjilan. Karena Alkitab bilang
Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Hanya nama Yesus. Kisah 4 ayat 12. Alkitab bilang di Roma 10 ayat 12, Allah yang satu ini bukan Tuhan Yahudi Yunani saja, tapi Tuhan semua orang. Ya. Jadi Yesus itu Tuhan semua orang. Kisah 10 ayat 36, kami memberitakan damai sejahtera yang adalah Yesus Tuhan dari semua orang. Ya. Terus firman-Nya berkata lagi, percayalah kepadaku, maka engkau tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, kata Tuhan Yesus. Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, jadi Yesus bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan. Makanya di luar Yesus ya tentunya tidak ada jalan keselamatan, hanya Yesus jalan keselamatan. Alkitab bilang juga, saudara, dia katakan kita sudah ditebus oleh Yesus, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah. Di suratan Petrus. Jadi kita ini anak-anak Tuhan, imamat raja di bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu 1 Petrus 2 ayat 9 ya, kalau saya nggak keliru ya. Jadi artinya saudara, mari kita tetap menjaga persatuan kesatuan negara ini, namun tetap kita memberitakan Injil, dan rakyat Indonesia harus dewasa, pemuka-pemuka agama harus dewasa. Kalau ada pengikut saudara-saudara yang pindah agama ataupun kami ya yang pindah agama, ya janganlah kita saling menghujat, karena itu pilihan masing-masing ya, karena itu dilindungi oleh konstitusi negara kita, negara berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa ya menghalangi, menghambat seseorang untuk memilih agama apapun. Saudara, makanya kami pelayanan sampai terus seperti tadi tuh. Anda udah lihat kan pelayanan tadi kan? Luar biasa kan? Ini di desa-desa saudara ya. Oke. Saudara, mari kita doa. Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus ambil alih supaya Indonesia ini tidak terpecah belah. Tuhan yang bisa menjaga Indonesia. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan berkati, presiden, wakil presiden, Tuhan Jamat, Tuhan Urapi berikan hikmat untuk bisa menjaga NKRI, TNI, Polri, dan perangkat-perangkat lainnya semuanya. Tuhan Jamat, Tuhan Urapi, supaya mereka tidak ada yang kadrun, semua mereka menjaga NKRI dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara, kita lihat ini pelayanan kami yang tidak pernah terus lelah. Kami melayani terus ke desa-desa. Inilah pelayanan kami, kita lihat ya. Ini gelap karena tidak ada lampu. Hari yang kedua ini Desa Andeng ya. Desa Andeng. Kalau nggak salah kecamatannya Tembilang. Tembilang. Gitu. Terus ini Pontianak. Dari Pontianak kemari 6 jam kurang lebih. Ini gelap. Kurang lebih. Kurang lebih ya. Saudara. Kecamatan apa? Oh, Singa Temila, Kabupaten Landak. Ya, kita tadi ada orang lagi dari sawah, saudara, di belakang. Lagi ngambil apa, Pak? Cari ikan. Cari ikan. Oh, oh gitu ya, ya. Ikan. Inilah gerejanya, saudara, nih. Jemaat-jemaat sudah mulai datang ya. Kita akan masuk. Ini sepertinya kalau saya lihat nih lagi tahap pembangunan, tapi saya nggak tahu ya sudah berapa ini lama. Nggak tahu berapa lama ya. Ini. Tapi sudah lama lah. Ya. Ini orang sudah udah mulai penuh ya. Kita sudah Jiwa-jiwa pakai tenda aja ya. Pakai tenda ya. Pakai tenda ya. Ini pakai tenda ya. Kita terus cepat-cepat aja ya. Sampai saya khotbah supaya jangan ada hoak. Maksudnya kami kemari bukan sekedar hanya kunjungan, yang betul pelayanan. Ini kenapa? Karena kalau Anda tidak paham akan hal ini, Anda tidak akan bisa melakukannya. 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan, jangan lagi terima pengajaran dari mereka, tapi pengurapan itu yang akan mengajar engkau. Saudara, jangan disalahartikan bahwa kita tidak boleh menerima pengajaran. Pada waktu itu banyak ajaran yang sesat, ajaran yang keliru. Sehingga Yohanes harus membentengi umat Tuhan dengan kata-kata itu. Engkau tidak perlu diajar mereka, karena pengurapan itu bisa mengajar engkau. Hari ini aku berdoa, biar pengurapan itu mengajarmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Ya, ini ya. Saudara, kalau mau lihat video aslinya di sini ya luar biasa. Pendeta Risulubis KKR menggunakan tenda. Jadi hanya tenda ya, desa
Andeng, Kecamatan Sengatepila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat ya. Saudara, mari kita doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas apa yang Kau sudah buat, di mana banyak jiwa-jiwa sekarang murtad ikut Yesus. Biarlah terus kuasa-Mu bekerja, dan semua rakyat Indonesia, pemimpin-pemimpin kami, supaya dewasa rohani, dewasa dalam berbangsa, bernegara, sehingga tidak ada yang marah ketika orang berpindah agama. Biarlah itu pilihan masing-masing yang dilindungi oleh negara. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.